dengan luar biasa Tuhan. Bahwa doa yang kami panjatkan kepada Engkau tidak pernah sia-sia. Dan pada malam hari ini Tuhan, Kau terus lebih lagi Kau buka telinga rohani kami. Dan juga manusia batinnya kami yang akan siap Tuhan mendengarkan siraman daripada benih-benih kekekalan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Baik yang berbicara urapi Tuhan dan juga hamba-Mu yang akan mendengarkan firman, semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Jadi sekali lagi terima kasih. Memang sebetulnya dari judul itu aja kita sudah praktek tadi ya. Bahwa betapa dahsyatnya kuasa doa yang benar. Ya. Kenapa saya katakan yang benar? Bukan berarti banyak doa yang tidak benar. Maksudnya saya mau pada malam hari ini doa yang bukan daripada daging, yang hanya menginginkan ego kita, menginginkan barangkali kalau kita lagi apa susah supaya cepat kita beres. Kemudian doa di mana doa yang benar ya tentunya doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita lihat, sebetulnya tadi saya sudah siapkan banyak ayat, tapi karena saya lihat yang hadir sekarang ini pasti jago-jago sudah hafal ayat, jadi saya akan langsung aja. Seperti Tuhan katakan di Roma 12 ayat 2, ya dikatakan jangan kamu serupa dengan dunia, do not conform any longer to the pattern of this world. Jadi jangan kita serupa dengan dunia. Dunia itu namanya dunia yang sekarang dikuasai oleh iblis. Pasti kedagingan yang ujungnya mau. Nah, banyak kita anak Tuhan, kita berdoa, bukan nggak boleh kita berdoa makin banyak duit, usaha makin maju, kita berdoa yang sakit sembuh, kemudian untuk sendiri gitu, untuk kepentingan sendiri, kita kerjaannya punya satu prestasi yang luar biasa, keluarga baik. Yang pertama, kenapa saya katakan bahwa doa yang benar? Doa yang benar itu doa menyerang. Kita lihat tim sepak bola, umumnya yang bisa mencetak gol adalah tim yang menyerang. Ya, saya dengar kalau dulu itu ada tim bulldozer itu Jerman tuh ya, whatever lah. Tapi saya katakan bagaimana kita namanya doa itu doa yang ofensif. Karena doa ofensif karena Allah kita tidak pernah diam. Kita tahu pada saat tadi saya lanjutkan ya, jangan kita serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan membaharui budimu supaya kamu bisa mengetahui kehendak Allah, mengetahui, mengerti, menyelami kehendak Allah, pikiran Allah, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. His good, pleasing, and perfect will. Nah, target terakhir perfect will. Karena kita ini sedang dibangun manusia Allah, dibangun manusia Kristus. Makanya doa yang benar. Wong Yesus adalah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Ya doanya doa Yesus, doa firman. Jadi firman itu tidak pernah pasif, saudara. Saudara lihat semua di Efesus dikatakan persiapkan senjata yang daripada Tuhan, entah ketobongan keselamatan, perisai iman, baju sirah keadilan, berikat pinggang kebenaran, berkasutkan memberitakan Injil. Dengan berita Injil apa? Mesti aktif. Kita mesti preach the gospel. Saya ingat hampir setiap hari saya samperin warung-warung yang di sekitar kami, mereka yang masih saudara sepupu, saya berdoa untuk mereka. Ada yang lumpuh, pemilik satu warung, ada 3-4 warung di komplek kami, di RW kami. Kami doain. Sembuh gak? Enggak. Tapi saya menyampaikan Isa Al-Masih. Saya bilang saya berdoa Isa Al-Masih yang Anda bilang itu yang banyak mujizatnya, nabi, profet. Tapi untuk saya Tuhan. Apa saudara? Next time dia kepalanya lagi mungkin sedikit-sedikit migrain, Pak Anton doain, saya kepala gini, saya doain. Ya dia baik, puji Tuhan. Jadi saya lihat bahwa ini urusan Roh Kudus membuat orang bisa bertobat, tapi kita beritakan
Kemudian kenapa? Karena firman Allah pedang roh. Jadi kita nggak bisa kita asah terus, kita diam. Maka apa? Saya mulai belajar makin dari tahun-tahun terakhir ini. Saya perkatakan firman. Jadi pada saat pandemi ini 14 bulan, bukannya saya nggak diintimidasi. Karena iblis maunya apa? Kita dicuri damai sejahtera. Kita mau dibunuh roh kita. Kita mau dibunuh jiwa pikiran kita supaya takut, khawatir, cemas, ragu-ragu. Kalau kita bisnis, pandemi bisnis bisa maju nggak? Saya bilang, pasti bisa bro. Bisa. Loh Pak Anton, ya Tuhan ada nggak bilang, rancanganku, rancangan silakan. Enggak tuh. Kalau gitu, Tuhan kan tahu ada pandemi. Tuhan tahu kalau kita lagi sakit. Ya, kalau saya mau cerita di sakit, saya 95 5 kali masuk rumah sakit, saya pingsan 2 kali. Hari ini saya kenapa bisa sehat? Karena saya percaya. Karena ada orang-orang yang berdoa. Istri saya berdoa. Teman-teman full gospel 70 orang di salah satu malam yang saya di Royal Progress di Sunter, dia besukin. Mereka berdoa. Jadi kuasa mereka kena untuk orang lain. Kita boleh berdoa untuk diri sendiri. Hendaklah kita doa ofensif. Makanya kita intercessor. Kita doa syafaat. Saya sering terjadi. Saat saya lagi doa, saya pujian, kemudian saya perkataan firman ya. Sudah masuk saya di arah. Puji Tuhan ya. Saya dalam hitungan 5-10 menit itu saya masuk hampir muslah 80-90% saya cepat sekali masuk hadirat Tuhan. Itu harus dilatih memang saudara, yang kita udah semua sama ya, puluhan tahun dalam Tuhan. Tapi kita udah percaya. Awalnya saya bilang, Tuhan, the presence of God, hadiratmu ada. Hadiratmu nyata, saya bilang. Dan hadiratmu saya bisa rasakan. Pada saat hadiratmu, saya mengalami kelepasan. Saya mengalami penghiburan. Terjadi. Kita tahu 2 Korintus 2 Korintus 4 ayat 13. Aku berkata-kata, aku percaya. Kamu berkata-kata hari ini, Bapak Resa paginya berdoa, percaya, terjadilah mujizat ibunya. Terjadilah dapat hikmat. Yang kedua setelah doa dengan iman, ada hikmat poin kedua. Dokter Anton lah keluar. Ada hikmat lah Pak Dani. Iya kan? Melalui dokter cepat segera. Walaupun mestinya pakai ambulan, tapi ternyata cuma mobil pribadi, saya nggak tahu mobil taksi atau whatever. Nah, kita bisa lihat, ya ada 2 poin. Yang ketiga, poin itu ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, sikap hati kita. Ayo kita koreksi hari ini sikap hati. Nah, saya mulai yang pertama ya, iman. Dan kita minta tuntunan Roh Kudus, berarti berhikmat, karena Roh Kudus roh kebenaran. Jadi pada saat saya memberitakan firman Tuhan, pasti urapan Allah ada dalam diri saya. Saudara mendengar, karena dia adalah roh kebenaran. Karena saya memberitakan kebenaran Tuhan. Ya, karena saya memberitakan Tuhan, berarti kita harus memberitakan Yesus. Kalau kita semua dimanapun saudara datang ke kebaktian, persekutuan, apapun, member meeting, kalau tidak meninggalkan Yesus, chapter saudara tidak akan kuat dan tidak akan bertumbuh. Kenapa? Di mana saudara Yesus ditinggikan? Dia menarik banyak orang. Bagaimana mau dapat member-member baru? Kalau kita cuma ngomongnya sharing-sharing ngopi, bisnis, terus ngalor ngidul, lupa gosip ini, gosip mana. Enggak bisa. Justru di business meeting, ya kita bicara, ya bersaksilah beberapa orang di business meeting. Ya kan syarat di dalam satu chapter, ya kita ada business meeting, ada chapter meeting. Chapter meeting sama. Karena kekuatan dari FGD ada kesaksian. Karena dia mengalami kehidupan yang real. Kita bisa melihat bukan kalau Pak Dhani dia nangis. Aduh, Pak Dhani mungkin melankolik. Tidak, karena dia merasakan. Dan saya juga tadi juga ikut menangis, saudara. Bukan karena saya cengeng atau karena mungkin saya ikut-ikutan. Enggak. Karena di situ ada urapan Allah. Belas kasih Allah nyata untuk Pak Dhani. Dia menjamah roh saya, memberi makan, saudara. Ingat, jadi kalau kita ofensif, kita memberitakan firman, memperkatakan firman pada saat kita berdoa, saya kenapa masuk hadirat Allah? Sebetulnya intinya di dalam Ibrani kita 4 kan ada. Kita tinggal di tempat perhentian. Ada satu hamba Tuhan mengupas mengenai itu Mazmur, mengenai Amsal, mengenai Selah Mazmur ya.
yang ada sela, ada apa namanya jeda. Jeda itu sebetulnya supaya jiwa kita juga, roh kita mengalami peristirahatan, saudara. Saudara tahu, saya percaya bahwa sesungguhnya pada saat kita beriman kepada Tuhan, yang terpenting kita masuk dalam hadirat Tuhan. Setiap hari harus pribadi. Tuhan bergaul akrab kepada orang yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Orang yang mencari. Dikatakan kalau kau cari kau dapat. Kalau kau mendekat, aku mendekat. Sebetulnya Tuhan itu bukan mendekat loh saudara. Menyatu, saya katakan. Manunggal. Kalau Roh Kudus di dalam kita, saya ucapkan dengan ada COVID. Kadang-kadang karena saya beberapa kali kan puluhan kali berdoa orang-orang COVID ya. Saya pakai telepon, saya doain. Kemudian kadang-kadang mereka coba mau intimidasi. Jadi saya bangun gitu bukan hanya bahasa lidah, saya tangking darah Yesus. Saya katakan tadi Pak Dhani, saya sangat percaya dengan darah Yesus. Lebih lantang daripada darah Habel. Habel darahnya aja bisa berseru pada saat dia mati dibunuh oleh si Kain ya. Apalagi darah Yesus. Bukan hanya menyucikan bumi Indonesia ini. Darah Yesus itu berkuasa saudara. Itu betul. Jadi saya pada saat minta pengurapan, kalau saya kan background asma tadi ya, yang saya tadi ini. Itu di tenggorokan saya dulu ya suka radang, suka infeksi, kemudian makan obat bermacam-macam. Saya beribu puluhan ribu sekarang darah Yesus jamah di laring saya, faring saya, di pangkal paru-paru saya. Setahun, 10 tahun, karena ada 3 tipe cara doa, ya kan? Cara pertama kita berdoa sungguh-sungguh, kita tahu ya doa orang benar kalau sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Itu akan dahsyat, akan dapat mujizat dan lain. Kedua apa? Sepakat. Saya sepakat, ingat waktu awal COVID bulan 6. Bulan 6 atau bulan 5, sejak bulan 4 awal itu kan sudah rame ya COVID. Saya punya kepala gudang, aduh seminggu nggak sembuh, batuk, kita suruh pulang. Ya, Pak Warno pulang, kemudian di hasil tes paru-parunya katanya, saya nggak ngerti lah waktu itu, saya nggak bilang atau putih, pokoknya paru-parunya sudah nggak bagus. Aduh, saya bilang. Waktu itu kan kita takut ya, waktu di awal ya beberapa bulan. Akhirnya Tuhan dorong. Di satu pagi saya bilang, Tuhan ini kalau nggak jelas penyakitnya, karena kami nggak segera kasih ke isolasi yang di mana di Kemayoran. Kalau nanti ternyata nggak sakit, wah repot kita. Nanti akhirnya kita berdoa sepakat pagi-pagi dengan istri saya berdoa, Tuhan sekarang menyatakan segera sakitnya apa. Dan tentunya dalam 1 minggu kita tolak dalam nama Yesus semua sakit penyakit itu. Benar sudah, siangnya anaknya telepon, Bapak kena TB. Sudah lihat doa orang 2 orang sepakat. Kita semua sudah mengalami. Tapi sering-seringlah saudara tetap setiap saat doa sepakat dengan istri, dengan anak, dengan siapa aja. Tadi doa yang sungguh-sungguh kan doa sepakat. Kemudian doa yang tidak jemu, kita semua tahu. Ya, hakim yang hakim itu tidak takut Allah. Di situ dikatakan judulnya hakim yang tidak benar. Apa? Sama. Ya kan? Janda miskin gak punya duit, bolak-balik gedorin pintu, mungkin pakai batu kali ya, kenceng dor supaya denger, rumahnya kan gede kali ya, orang kaya hakim. Hakim itu bohong juga. Jadi apa? Wanita itu menyerang saudara. Aktif. Kita jangan defensif. Kalau kita dalam kehidupan, Tuhan itu Tuhan yang aktif, kreatif, inovasi. Makanya Tuhan kan perlu agresif, dia turun mati supaya segala sakit penyakit, kutuk semua udah dicabut. Itu di dalam benak kita harus ada. Pandemi kita doain terus, sudah dicabut kuasanya. Maka dia sisa-sisa aja yang sakit-sakit ribu-ribuan. Jaranglah yang mati karena komorbid lah, itu tadi yang dikhawatirkan Pak Bro Resa ya. Saya mau mengatakan janda itu dengan semangat
Dia minta menang, dimenangin dong Pak, menang perkara. Tapi saya nggak punya duit Pak, tolong Pak, Bapak yang punya decision maker punya. Jadi dia datang kepada orang yang tepat, kepada hakim, karena yang ngetok menang kalah dia. Akhirnya hakim daripada direpot-repotin. Sebetulnya Tuhan kan ngomong, wong orang dunia aja yang nggak takut Allah. Kalau bolak-balik kita berdoa seminggu, saya ingat ya, seminggu, setahun, 2 tahun. Saya dulu, saya waktu awal merintis ya, udah 5 tahun nggak punya kantor. Saya di Pasar Mandiri, saya ngontrak. 10 tahun nggak punya kantor. Saya bilang istri saya, untungnya dikit saudara. Padahal saya sebelumnya udah 10 tahun ya, tambah 10 tahun, udah 20 tahun pengalaman di Esen, di Flavor. Nggak punya. Saya kadang-kadang pengen kerja lagi, saya jadi apalah sales manager atau jadi GM lah. Waktu itu enggak, ya tahun 90-an kan ya. Akhirnya tahun ke-13 saya dapat baru ruko yang dari Gading Bukit Indah. Ya Tuhan kasih proyek. Tapi kan berpuluh-puluh tahun. Kenapa saya kuat? Karena saya melayani. Kenapa saya kuat? Saya bukan fokus mau beli kantornya. Jadi kita berfokus sama Tuhan Yesus. Kita layani, saya keluar kota. Istri saya marah. Kamu masih utang bang. Pergi ke Sumatera, kemana? Palembang, kemana? Airline lift. Voice. Saya promosi Voice. Saya 9 tahun jadi direktur Voice nasional. Sebelum Pak Ruslan. Ya, setelah Pak Ferry Winailan, bendahara saya, kemudian Pak Ruslan. Pak Ruslan di West 4 jadi wakil saya lagi. Saya megang 3 departemen. Saya turun pangkat. Saya ke regional direktur. Saya nggak peduli, saya di gospel, mau jadi apa. Yang penting saya jabat apa, saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu di poin yang ketiga. Kita cari Tuhan harus sungguh-sungguh. Hati tulus, hati yang ikhlas, hati yang punya murni. Kenapa? Saya melayani murni-murni. Ya, sempat sih sampai 2004. Saya hari dengar istri saya turun dah jadi RD. Ya, itu pun saya sebetulnya mau jadi member lagi Kelapa Gading Chapter. Tapi RP waktu itu almarhum Pak Rudi bilang, Pak Anton kamu jadi RD. Monggo. Saya tanya, oke lah karena istri saya kan yang pengen saya cepat untuk berbalik ke bisnisnya ya. Saya minta kamu ajak makan istri saya lah. Akhirnya kami berempat, istri Pak Rudi, istri saya ini. Ditanya sama istri saya, boleh nggak saya melayani? Jadi istri saya karena kopeng sama istrinya Pak Rudi, boleh saya jadi RD. Nah, di situ saya melihat bahwa pelayanan juga penting. Apakah di FGB, di gereja, dimanapun, penting tulus. Yang penting ikhlas. Dan kalau ada masalah, sama pelayanan. Di bisnis juga nggak boleh putus asa. Jadi saya waktu itu dihibur oleh istri saya, sepakat. Terus maju. Saya pikir untungnya udah. Memang nggak bangkrut. Kami mulai di tahun 91, modalnya 40 juta. 4 orang. Nggak bangkrut, saya juga bingung tuh. Udah nggak untung. Itu pun sebagian sudah saya beliin mobil, kredit. Ya, kami nggak punya uang karena orang tua saya dari Pekalongan, dari kampung. Saya ke Surabaya, cuman lulus SMA. Kemudian saya nggak punya uang, ya saya habis kerja gitu, kumpul-kumpul dikit, patungan sama temen. Tapi saya mau mengatakan, setiap doa kita yang terus akhirnya dapat ruko kantor. Nah, kembali lagi sekarang kita lihat, kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sepanjang hidup kita masih punya pengharapan, pasti ada keberhasilan. Orang yang nggak punya pengharapan, bukan nggak berhasil lagi, dia akan berputar kembali karena dia jadi ragu, khawatir, jadi berputar kembali balik arahnya. Tapi kalau pengharapan, dia akan menggelinding ke depan rodanya. Ya, dasar pengharapan kita ya Kristus Yesus. Ya kan? Iman tumbuh dari pendengaran firman Kristus.
Sekali lagi pendengaran akan firman Kristus. Jadi Kristus itu harus diberitakan bahwa Yesus, saya ingat waktu saya diintimidasi seakan-akan saya kena COVID, tenggorokan nggak enak, saya cengking tuh. Akhirnya saya tidur lagi, besok nggak ada apa-apa. Sampai hari ini itu ngalamin berulang-ulang. Ya 5-10 kali mungkin ada. Baru kemarin, waduh, apa namanya, kayak semacam kayak gimana sih, ada bayangan gitu yang nggak enak. Saya lepasin aja pedang roh. Kita pedang roh firman Yesus itu adalah pamungkas. Yesus itu sebenarnya adalah firman itu kan. Firman perkataan, makanya terjadi langit dan bumi kan, jadilah terang. Jadi firman harus diperkatakan. Tuhan nggak bisa dia diam, tenang. Langsung langit jadi, cakrawala jadi. Enggak, saudara. Disampaikan. Ini pun saya sebagai orang yang Injil sepenuh di full gospel, saya baru mungkin nggak sampai 10 tahun saya memperkatakan firman yang lebih sering. Jadi kalau kantor saya misalkan tes flow-nya nggak bagus, saya bilang pasti bagus Tuhan. Kemudian banyak ya dengan bisnis. Kemudian istri saya katakan jangan negatif, dia kena retina apa namanya itu satu lagi pokoknya retina. Saya katakan jangan ngomong negatif dan jangan sering-sering ke dokter, saya bilang. Saya ajak dia doa, nggak tiap hari, tapi begitu dia mulai kurang-kurang ini saya doa. Memang saya pagi kan, kalau saya doa ya lumayan panjang ya saya doa ya. Saya katakan dalam satu hari saya jalan kaki, saya dengerin khotbah hamba-hamba Tuhan yang top semua, saya dengerin semua. Sekarang kan kesempatan YouTube banjiri saudara. Supaya kita jangan serupa dengan dunia, bukan hanya kebaikan Tuhan aja, He's good, tapi pleasing God. Yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Itu menjadi fokus. Baru saudara akan terjadi, karena kita jadikan serupa dan segambar Allah, jadikan apa saudara? Perfect will. Kalau saudara sempurna, mungkin sempurna saudara kali ini kesehatan saudara sempurna. Yang lain kan belum sempurna. Mungkin saudara kalau masih karakter saudara yang lain-lainnya belum sempurna, baru sempurnanya mungkin kasih atau sabar. Yang 7 belum kan? Jadi kesempurnaan itu terus sampai dia Tuhan panggil. Tapi Tuhan nggak mungkin gagal kalau saudara yakin. Itu soal iman kan. Iman itu kan faith. Iman juga belief. Iman confident. Iman trust. Di dalam Amsal 3 ayat 5 apa? Trust the Lord with all your heart. Jadi Tuhan kembali lagi dengan hati, bukan pikiran. Sebetulnya hati yang di situ in the deep heart. Hati nurani. Saya sering terjemahkan ke istri saya dengan bahasa yang lebih gampang. Roh itu hati nurani. Jadi orang-orang yang melakukan dengan hati nurani yang baik, yang punya empati, menolong orang, yang bukan Kristen pun, karena rohnya dia yang bekerja. Itu yang harus dikisi makan. Kalau kita firman terus banjiri perkataan tiap pagi, sudah setengah jam, saudara memuji, bisa tenggelam mungkin 2 jam, 1 jam setengah. Saudara sehari itu akan gagah perkasa, lebih dari Simpson, saudara. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Saudara bisa lihat cerita dari Yusuf. Bolak-balik saya lihat kok Yusuf mujizat demi mujizat. Disayang sama bosnya. Di Potifar bosnya sayang. Di penjara, kepala penjara sayang. Ya kan? Dia naik di Firaun, sayang. Karena disertai Tuhan. Apa disertai Tuhan? Karena apa? Karena dia berkenan. Karena dia bergaul sama Tuhan. Maka dapat kekuatan dia untuk menghindar istri Potifar. Sebetulnya si Yusuf juga ganteng. Apalagi istrinya cantik itu Potifar. Nah itu pejabat pas pampres. Dan pas pampres. Pengawal ini Firaun. Saya mau mengatakan, ya ayo kita apa namanya, bukan sekedar udah bagus deh bisnis gua udah melayani. No. Kita cari kenan Tuhan, melayani. Jadi apa? Siap untuk disangkal diri, menyalibkan diri. Kita dimaki-maki. Kemarin ada satu teman kita Zoom, dia bilang, Pak Anton, saya udah melayani jabatan itu ya. Saya dikata-kata atasan saya. Sebetulnya saya jabatan kamu saya nggak milih kamu loh. Jadi lecehkan. Dia bilang awalnya 8 hari dia marah. Akhirnya dia bisa.
saya menang katanya. Iya memang harus. Saya ingat, saya waktu prinsipal, saya orang Singapura, pinter, kaya. Ya sampai hari ini di usia 78. Ya 10 tahun ini dia selalu kalau sakit dia minta doain saya. Dia orang Kristen. Tapi hidupnya di tengah waktu-waktu itu di tengah lumpur dosa. Ya, dia pokoknya menikah berapa kali, dia tukang mabok ini ya. Tapi karena roh di dalam kita kan lebih besar. Karena kita berdoa. Dia tuh dulu kejam, saudara. Bukan cara bisnisnya aja kejam, egois. Dia kata-katain saya bahasa Inggris yang kotor. Saya itu setahun bisa 4-5 kali ke Singapura. Ya namanya dia bos saya. Ya, saya udah kira-kira sekarang berjalan 30 tahun. Jadi distributor ya, soal agent 20 tahun lebih lah. Awal-awal kan baru dealer gitu. Sekarang dia tahu saya di Bull Gospel, tahu kalau saya sungguh-sungguh doain dia. Saya kalau di pabrik saya tumpang tangan dia, pundak saya tumpang tangan, saya doain. Kenapa? Berarti saya punya otoritas dalam nama Yesus terhadap dia. Sekarang tetap dia kasih kredit dengan baik. Dia mulai hidup baru ya, mulai lepasin satu-satu, dia menikah dengan baik, legal. Kemudian pokoknya proses masih sih dia minumnya bisa 2-3 botol wine. Saudara jarang lah ketemu orang yang dia nggak mabuk sih, cuman beliin gitu aja. Nah saya cuma mengatakan kita siap kalau mau mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, baru dikatakan kita berkenan untuk mengikut Yesus. Tapi belum sempurna lah saudara. Kita masih jauh. Paulus katakan di dalam hidupku, di dalam Tuhan, ya di dalam tubuh yang fana ini masih jauh dari sempurna. Tapi tak apa-apa. Ya, jadi iman tadi kita sudah tahu bahwa semua yang tadi katakan bahwa kita harus berdoa sungguh-sungguh ya, baca ayat Yakobus 5:17 ya sekilas supaya kita cepat aja begitu doa yang sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya ya, kita selalu hafal. Coba ya kita lihat. Ayat 15 ya, Yakobus 5 ayat 15. Ya. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit. Ya. Jadi lahir dari iman. Jadi lahir. Kalau kita melahirkan ada satu yang keluar. Sama kalau kita mau merangin sakit penyakit masalah kita. Karena saya itu sering ucapin firman karena saya hadapin bea cukai, POM, Depkes ya, tahu saudara. Saya kan importir. Wah banyak saudara yang mesti dulu marah-marah. Saya negatif marah-marah. Aduh rengsek. Saya bilang apa korupsi lah, tukang mempersulit lah apa. Sekarang saya rubah. Saya perangi. Ada satu teman bilang, Ton, kamu kok nggak pernah dinotul ya? Sekali seumur saya importer ya mungkin masih ya hampir 30 tahun ya. Teman-teman saya dinotul tahu kan saudara, dari kurang bayar, sudah dianggap under invoice, nilainya dikecilin. Karena doa saya bilang. Kenapa saya bilang benar? Ya saya kan nggak minta apa-apa, saya berkati aja kontainer PTC Mindo Eka Tama, Tuhan keluar dengan baik dalam nama Yesus. Nggak ada orang bisa jamah, saya bilang gitu. Jadi kita ucapin saudara. Jamnya lumayan ya, udah mau selesai ya. Jadi di sini katakan doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit dan orang yang berdosa. Jadi lahir dari iman, dari dalam, dari roh kita. Jadi pada saat kita baca firman, merenungkan, menyelidiki Alkitab yang di dalamnya kan Yakobus ngomongnya begitu ya. Kemudian kalau kau kurang berhikmat, mintalah kepada Tuhan. Ya hikmatnya firman Allah, Yesus itu. Jadi dia masuk, kemudian kita keluar iman percaya. Yang tadi believe. Ya, trust the Lord with all your heart. Trust. Kalau kita dipercaya sampai hari ini, ya karena saya dipercaya bisnis, saya masih dikasih utang. Dalam keadaan pandemi saya masih dikasih utang. Dulu 98 saya suruh cash, saudara. Saya bangkrut, nggak dikasih kredit. Ya kan saya kan bangun 91, jadi 7 tahun kemudian saya 98 kita kolaps. Sekarang masih malah diketawa, kamu juga kayaknya bagus ya Pak Anton, kata perusahaannya. Ya puji Tuhan lah, kita masih
90% lah, 85% masih bagus makanannya. Tapi saya mau mengatakan, jadi apa yang kita masuk firman, itu keluarnya adalah iman. Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sumber segala mujizat. Tidak ada mustahil bagian. Saudara ucapin terus, supaya jiwa pikiran kita, dia otomatis. Pikiran kita ini di dalam Yesus itu tidak ada mustahil. Apapun ada, kita doain orang cancer, kita doain apa. Nah, prinsipal saya sama. Kami di Menara Doa tiap Jumat, Pak Yusak tahu. Waktu itu saya kan wakil Pak Yusak. Kami doain bersama-sama Pak Sastra semua. Ya ada 7-8 orang. Kansernya berhenti. Stadium 4. Prostat. Makanya kenapa dia makin sayang sama saya. Tadi awal-awal agak rontok. Dia di kemo, di ini. Tapi dia ngomong sama saya. Waduh, saya bisa rontok. Enggak, saudara. Rontok sedikit. Dan akhirnya dia dikasih hormon lah, pengobatan Singapura yang bagus. Masalahnya kalau prostat itu orang kebanyakan lewat. Kanker darah juga lewat. Cancer. Sulit. Apakah Pak Anton? Bukan. Firman itu yang kita ucapin, doain setiap Jumat. Perkataan Allah itu, oh Pak Ogan, wah semangat, pokoknya tangking semua, cancer keluar, segala apa sakit penyakit semua keluar daripada tubuh Victorku. Ya, kita sebutin, kita tulis ada papannya. Nah sampai hari ini kita bisa lihat, saya tutup ya teman-teman. Jadi tadi kan doa yang keluar, jadi kalau kita masuknya firman, yang keluarnya firman, masuknya kuasa Tuhan, buahnya ya Yesus, ya sang firman yang mujizat itu. Jadi kalau kita terus bergaul, kita tenggelam di dalam firman, di dalam hadirat Tuhan, mestinya pikiran kita kalau khawatir, ya izinkanlah dia 5 menit aja, 10 menit. Sudah mulai minta sama Tuhan. Nanti kan tadi katakan, kita berkata-kata karena kita percaya, terjadi. Jadi saudara mesti sering ngomong. Saya gitu, oh lagi kesel tadi ya. Saya bilang, waduh Tuhan, saya kan mau bawa firman. Benar begitu saya nyanyi, saya mandi, hilang tuh kesel. Apa ada satu inilah, saya bukan dokter tadi ya, kan dokter gigi. Benar-benar udah 2 hari saya tunggu, ditunda-tunda. Kan kemarin sakit gigi saya. Nah, terus pegawainya itu benar-benar, Pak nggak ada Pak, penuh. Besok nggak ada Pak, penuh. Aduh kesel. Kemudian tadi juga saya sempat ngomel. Saya pikir mesti nggak boleh. Tapi saya katakan gitu. Jadi kita apa yang kan di bilangan ada. Apa yang kita dikatakan di hadapan Tuhan Yesus yang maha hadir, omnipresent, omnipotent, omniscient, dijalankan oleh Yesus. Apalagi kalau kita minta di dalam nama Yesus, apa? Tuhan Yesus lakukan. Orang sering tahu, hafal. Tapi dia kayaknya kurang percaya. Makanya saya katakan, ayo kita punya belief. Percaya sama Tuhan itu harus bertumbuh makin solid melalui masalah-masalah. Jadi masalah yang makin berat. Jadi kalau ini dapat yang lebih ringan. Kalau sudah punya masalah yang kelas S3, sudah ada masalah SMA, saudara nggak perlu, saya nggak katakan nggak perlu puasa atau ini. Ya, puasa bagus untuk fokus. Sebetulnya untuk saudara berdoa dan perkatakan firman, baca firman. Kalau saudara puasa nggak baca firman, tidak efektif. Banyak orang bersaksi itu. Saya udah puasa setahun, 2 tahun, kok enggak. Firman Yesus itu sendiri yang akan minta kepada Tuhan. Ya, yaitu saya tutup doa sepakat yang sekarang ada banyak kesembuhan. Ya, saya tutup satu, sudah tahu waktu Pak Cukito di Selang mau dibor. Ya, Pak Abraham direktur doa WhatsApp saya. Saya sudah 4 hari sebelumnya saya sudah dapat nomor HP istrinya. Saya nggak telepon, Tuhan nggak gerakkan. Karena saya selalu gitu, kalau Tuhan belum gerakkan, saya mencoba belajar mendengar suara Tuhan. Di satu sore di Jumat malam yang mau menara doa, Pak Cukito, si Pak Abraham bilang, Pak dia mau dibor karena ventilator udah nggak mempan, semua nggak mempan. Karena pernapasan dia udah ngap-ngap karena dia kena apa namanya, dia asmanya kumat. Dia nggak COVID sih, asmanya kumat udah parah. Saya lupa apa COVID juga apa enggak, tapi whatever. Akhirnya saya doa sepakat dengan istrinya yang belum kenal Tuhan. Sepakat itu kan 2 orang, saudara. Soal kenal Tuhan dan Tuhan nggak ada masalah. Karena kan Pak Jukitanya udah berminggu-minggu kita doain di grup leader. Ya, saya hanya alat aja.
Akhirnya doa bersama. Saya bilang, kamu percaya nggak Ibu Yohana, Pak Cugito segera keluar? Percaya nggak Tuhan Yesus bisa sembuhkan? Percaya Pak. Dia nangis. Aduh, saya ikut nangis. Memang saya kan sayang Pak Cugito. Saya kan cukup dekat sama Pak Cugito. Ya, jadi akhirnya saya bilang, Bu, ayo kita doa sepakat. Ya, saya ngomong selipin, Bu, nanti ya kalau udah Pak Cugito keluar dari rumah sakit, Ibu dibaptis ya. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Hari keluar, 3-4 hari keluar. Saudara. Nggak jadi diselam, nggak jadi dibor tenggorokannya. Saudara kalau udah dibor, itu kemungkinannya kecil sudah untuk hidup. Jadi ada kalanya teman saya kemarin 62 tahun, persis kayak Pak Dhani. Di pagi itu dia muntah. Hitungan nggak sampai sejam ke Gading Pluit, meninggal loh saudara. Saya katakan Pak Dhani ini benar-benar dikasih Tuhan. Karena Tuhan masih mau berperkara dengan Pak Dhani. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saudara, kita anak-anak Tuhan. Kalau sampai hari ini kita sehat. Karena Tuhan mau supaya kita lebih sungguh bergaul. Menyatu sama Tuhan. Jadi saya katakan kita semua bisa. Kalau bantuan bisa, saudara bisa. Karena Roh Kudusnya sama. Firman-Nya sama. Cuman berapa intensif saudara baca firman. Saudara tenggelam dalam Tuhan. Itu yang saya sharekan bahwa ya tadi ya tiga poin saya ulangi, iman, hikmat, tuntunan. Waktu saya tadi berdoa Ibu Yohana, Cugito keluar, hari ini saya ngobrol-ngobrol Cugito. Kemudian yang ketiga kan dengan hati yang tulus. Saya percaya saudara sekalian, Resa, Jimmy tulus. Jimmy lakukan chapter ini dengan sungguh persiapan sungguh. Bukan saya mau orang datang 40. Kalau datang 40 kenapa? Saya bukan suruh hebat. Supaya orang dapat berkat yang saya berkatakan hari ini. Dia akan bangkit. Akan semangat. Kenapa? Bukan saya keras ngomongnya. Tapi urapannya saya rasakan hari ini. Malam ini. Walaupun 15 orang. Ya, kita akan menjadi orang-orang hebat. Tinggal saudara punya respon. Ucapin itu. Saya jadi hebat. Lebih hebat. Pak Jimmy punya bisnis lebih hebat. Resa yang sudah kesembuhan. Istrinya yang cancer. Mau lebih hebat lagi. Atau melayani bersama istri. Saya sama. Jadi saya kadang-kadang susah menutup. Udah jam 9. Udah tutup. Tadi saya mau ngomong lagi. Istri saya ini. Enggak. Ayo kita berdoa. Berdoa. Ayo kita berdoa. Buka saudara hati. Karena poin ketiga. Kita minta Tuhan. Hati yang tulus, bukan sekedar kita materi. Materi akan dicukupi, karena Tuhan kan berbicara bahwa harta akan diperintahkan malaikat atau dikirim ke kita harta. Tapi harta surgawi sudah urapan Tuhan, kasih Tuhan. Sehingga sudah bisa mengampuni orang. Saya kalau mau bersaksi lagi banyak, ya kita doa sekarang supaya urapan Tuhan. Shikala rataka sambataka, angkat tangan saudara. Biar Roh Kudus urapannya turun. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya siap kami yang hadir diurapi Tuhan. Lawat Tuhan. Lawat Tuhan. Api Ibu Roh Kudus. Kau yang boleh mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar urapan yang sama yang sudah dipunyai oleh Pak Dhani, semua Resa, Jimmy, bahkan teman-teman yang kami nggak bisa sebutin satu-satu yang dari Lampung, Dokter Haryadi juga dilawat yang usianya 74 tahun masih mau melayani, berarti dia dapat satu keberanian, dia sudah mau melayani Tuhan. Terus Tuhan, setiap kami dalam nama Yesus api-Mu melawat. Dan kami percaya Tuhan, Jimmy secara khusus sebagai presiden chapter. Bukan masalah memultiplikasi chapter yang baru. Supaya dia mengontak orang-orang yang teman-teman yang lama. Dan doain melalui telepon Tuhan. Karena ada kuasa. Dalam nama Yesus, Jimmy ini diurapi sebagai presiden chapter. Para Resa Tuhan semua. Dan Dhani Mandi lebih lagi. Gasdim Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Bapak kami. Darmandi Tuhan kirim kami. Kaleb. Semua yang hadir. Urapi mereka orang-orang yang sungguh Tuhan melayani Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Urapan Allah turun. Urapan artinya saudara akan cepat untuk masuk hadirat Allah. Tinggal saudara mau enggak. Karena pada saat saudara mencari mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita, menyatu, manunggal. Haleluya, amin.